peserta didik mampu menjelaskan pengertian amanah secara bahasa dan istilah dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga amanah. Secara bahasa, amanah berasal dari kata aminah yang berarti dapat dipercaya, dan secara istilah, amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga, dilaksanakan, atau disampaikan sebagaimana mestinya. Dalam Islam, amanah mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari tanggung jawab pribadi, tugas sosial, hingga janji kepada Allah SWT dan sesama manusia. Amanah bukan hanya tentang memegang rahasia atau menyampaikan titipan, tapi juga memenuhi janji, melaksanakan kewajiban, dan menjaga hak orang lain. Kemudian ada dalil tentang amanah Al-Quran dan hadis banyak menekankan pentingnya amanah. Terdapat di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Walladzina hum li'amanati wa ahdihim wa araf. Sesungguhnya beruntung pula orang-orang yang melihara amanat dan janji kepada mereka. Kemudian ada Quran Surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an ta'udhu amanati inna ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an taqumu bi'adli. Innallaha na'imu ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada pemiliknya apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetap secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian ada bentuk-bentuk amanah dalam kehidupan. Yang pertama yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kita menjaga ibadah, sholat, puasa, zakat. Yang kedua yaitu menghindari larangan dan menjaga diri dari maksiat. Yang ketiga yaitu melaksanakan ajaran agama dengan penuh tanggung jawab. Kemudian ada amanah kepada sesama manusia. Contohnya seperti menyampaikan titipan, menjaga rahasia teman, tidak berkhianat dalam janji, utang maupun pekerjaan. Terus yang terakhir yaitu ada menjalankan tugas yang dapat dipercaya oleh guru, orang tua, atau dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada amanah terhadap diri sendiri. Yang pertama yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental. Yang kedua yaitu mengembangkan potensi diri. Yang ketiga tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan belajar. Yang terakhir yaitu ada amanah sosial. Contohnya seperti kita ikut menjaga kebersihan lingkungan, bersikap jujur dalam organisasi atau kepanitiaan, selalu menjaga kerukunan dan tidak membuat fitrah atau kegaduhan. Kemudian ada ciri-ciri orang yang amanah. Yang pertama yaitu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Artinya jadi seseorang tidak berkata bohong dan tindakannya sesuai apa yang ia ucapkan. Ia tidak menipu, tidak berpura-pura, dan tidak bermuka dua. Yang kedua yaitu konsisten menepati janji. Orang yang amanah akan memegang janji dan tidak mengingkari, baik janji besar maupun kecil. Ia akan berusaha menepati waktu, kata-kata, dan kesepakatan. Yang ketiga yaitu tidak menyalahgunakan kepercayaan. Jadi jika orang lain memberi tugas, rahasia, atau titipan, ia tidak mengkhianatinya atau mengambil keuntungan sendiri dari kepercayaan tersebut. Yang keempat yaitu disiplin dan bertanggung jawab atas tugasnya. Ia menyelesaikan kewajiban dengan baik, tepat waktu, dan tidak mencari-cari alasan. Ia mengerjakan tugas karena sadar bahwa itu adalah amanah. Dan yang terakhir yaitu dapat dipercaya dalam situasi apapun. Dalam keadaan susah, senang, sendiri, atau di tengah banyak orang lain, ia tetap menjaga integritas. Ia bisa diandalkan dan tidak berubah sikap karena keadaan. Kemudian ada akibat tidak menjaga amanah. Yang pertama yaitu hilangnya kepercayaan orang lain. Yang kedua yaitu mendapatkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu merusak hubungan sosial dan ukhuwah. Yang keempat yaitu menjadi bagian dari orang-orang yang munafik seperti sabda Rasulullah SAW, yaitu tanda orang munafik itu ada 3. Jika berkata dusta, terus jika berjanji ingkar janji, terus dan jika diberi amanah ia mengkhianati atau berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Terus ada cara menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap amanah. Yang pertama yaitu kita harus menyadari bahwa setiap amanat adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu menjaga niat yang ikhlas dalam menerima tugas. Yang ketiga yaitu melatih kedisiplinan dan kesungguhan dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat yaitu tidak menjadikan amanah sebagai alat untuk mencari keuntungan pribadi. Yang kelima yaitu mengembalikan segala bentuk tanggung jawab kepada Allah sebagai bentuk ibadah. Jadi kesimpulan dari materi bertanggung jawab dalam amanah
Yang pertama yaitu amanah adalah sifat mulia yang menjadi pondasi dari keimanan dan kehidupan sosial. Jadi kita harus menjaga amanah, berarti menjaga hubungan dengan Allah dan manusia. Dalam dunia yang penuh fitnah dan pengkhianatan, menjadi pribadi yang amanah adalah laksana cahaya di tengah gelap. Maka tanamkan dalam diri bahwa setiap kepercayaan adalah ujian, dan setiap ujian akan dimintai pertanggungjawaban. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.